Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 2. Siapkan bukumu dan mari kita belajar bersama. Buka bukumu halaman 10. Ayo mengamati. Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Mari kita membaca dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon di halaman 11 sampai 12. Pengembara dan Sebuah Pohon. Pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali?" Ayo bercerita. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Kita perlu menunjukkan perilaku berterima kasih kepada tumbuhan dan binatang. Contoh cara berterima kasih kepada tumbuhan yaitu dengan merawat tanaman. Contoh berterima kasih kepada binatang yaitu dengan melindunginya atau memberinya makan. Cara berterima kasih kepada sama manusia yaitu dengan tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih setelah dibantu atau ditolong. Ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon. Alternatif jawabannya, kita perlu berterima kasih kepada tumbuhan, binatang, dan khususnya kepada sama manusia. Terkadang manusia tidak menghargai bantuan yang telah mereka dapatkan. Setelah membaca dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Kita simak dialog di bawah ini yuk. Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik.
Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Ayo menulis. Setelah membaca dialog di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Terima kasih diucapkan sebagai salah satu cara bersyukur. Apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Ketika mengucapkan terima kasih, perasaan kita akan senang dan tentram. Pertanyaan terakhir, tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Mengucapkan terima kasih kepada teman yang membantu mengambilkan buku dan mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu guru yang telah mengajarkan dengan baik. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Lakukanlah kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti pada gambar berikut ini. Perhatikan gambar dan ikuti seperti yang ada pada gambar. Gerakan kombinasi memutar dan meliuk dilakukan berdasarkan urutan. Ayo ikuti ya. Yang pertama, badan berdiri tegak. 2. Kedua tangan dikepalkan dan disimpan di pinggang. Yang ketiga, badan diputar ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, badan kembali berdiri tegak. Kelima, kedua tangan direntangkan ke depan. 6. Badan diputar ke bawah atau dibungkukkan. Yang ketujuh, badan diputar ke kanan bawah. Kedelapan, badan diputar ke kiri bawah. Yang kesembilan, meliukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Gerakan di atas dilakukan secara berulang-ulang. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.